Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 192 akhirnya telah banyak beredar di internet setelah Jujutsu Kaisen tiba-tiba memutuskan libur 1 minggu. Abdi Kos duga ini karena kesehatan Gege Akutami. Yap, semenjak menyelesaikan arc insiden Shibuya, Gege Akutami memang dikabarkan sering sakit, bahkan terkadang gambarnya terlihat mirip sketsa. Abdi Kos tidak tahu kenapa Gege tidak ingin menggunakan asisten saja untuk membantu menggambar. Tapi kalau boleh menebak, itu semua karena watak keras kepala Gege Akutami yang idealis dengan gambarnya sendiri. Gege ingin membuktikan gambar jelek pun bisa menjadi salah satu manga terlaris, karena yang terpenting adalah penceritaan bukan gambar. Kalau menurut Abdi Kos, sebenarnya keduanya baik gambar maupun penceritaan sama-sama penting. Tapi kalau melihat bagaimana reaksi Charles Bernard pada kepala bagian Shueisha yang mengkritik gambarnya, kemungkinan Gege memang wataknya seperti itu. Jelek tidak apa-apa, yang penting karya sendiri dan laku. Oke, chapter 152 ini berfokus ke evolusi kutukan Naoya. Berikut pembahasan spoiler Jujutsu Kaisen chapter 152. Seperti biasa, terjemahan spoiler ini Abdi Kos ambil dari fanpage Jujutsu Kaisen Indonesia. Check out, check it bro. 敵対術師にとどめを刺すとき気をつけねばならんことはかも。死後呪いに転ずることを防ぐために呪力で殺します。そうだ、他者の呪力でしっかりとどめを刺せば何の問題もない。 Spoiler pertama, judul Koloni Sakurajima bagian 2. Chapter dibuka dengan Noritoshi yang teringat perkataan Capsek Gakuganji tentang betapa pentingnya membunuh dukun Jujutsu dengan energi kutukan agar mereka tidak kembali sebagai roh pendendam. Maki berpikir kalau Naoya kembali sebagai roh pendendam karena dia membunuhnya tanpa senjata kutukan. Naoya menyangkalnya karena yang sebenarnya membunuh dirinya adalah ibu Maki. Naoya, mungkinkah kamu menggigil ketakutan? Aku terkejut. Lagi pula aku datang untuk membunuhmu. Dengan emosi tak stabil seperti itu, kamu pikir bisa mengalahkanku? Yap, entah apa yang dipikirkan Ibu Maki saat membunuh Naoya dengan pisau dapur. Apakah pengetahuannya tentang membunuh penyihir tanpa energi kutukan akan melahirkan roh pendendam tidak diajarkan di klan Zenin? Atau justru Ibu Maki ingin membangkitkan Naoya sebagai roh kutukan pendendam? Mengingat Ibu Maki terlihat tergorok lehernya setelah bertemu Maki, yang itu berarti Maki telah menggorok leher ibunya sendiri. Tapi hal ini juga agak mustahil mengingat Ibu Maki diperlihatkan bertobat sebelum kematiannya. Entah bagaimana alasan masuk akalnya, namun yang jelas penyebab Naoya menjadi roh kutukan pendendam bukan Maki melainkan Ibu Maki. Yap, meski yang membunuh adalah Ibu Maki, tapi dendam kesumat Naoya adalah pada Maki dan segala sesuatu yang dia benci di dunia penyihir sebelum kematiannya, seperti Choso dan teknik darahnya, serta Megumi sebagai pemimpin klan Zenin terbaru. Spoiler kedua, Noritoshi mengatakan kalau kehadiran Naoya lebih mudah dirasakan dibanding milik Maki. Dia menyerang lagi tapi diledek lambat oleh Naoya. Naoya mengatakan kalau dia membenci teknik darah klan kamu. Yap, sudah Abdi Kos katakan kalau Naoya terlahir sebagai kutukan pendendam bukan hanya karena Maki, tapi karena kekalahannya berkali-kali sejak dia gagal menjadi pemimpin klan Zenin. Dan salah satunya adalah kekalahannya dari Choso dengan teknik darah super cepatnya. Itulah yang dibawa roh pendendam Naoya untuk membenci klan kamu dengan teknik darahnya. Padahal kita tahu sendiri kalau klan Zenin jarang berkonflik dengan klan kamu karena mereka beda wilayah. Zenin di Edo alias Tokyo, sedangkan kamu di Heiankyo alias Kyoto. Dan rival klan Zenin yang sebenarnya adalah klan Gojo yang sama-sama berada di Tokyo. Namun karena kekalahannya dari Choso, Naoya jadi membenci teknik darah klan kamu. Di sini kamu Noritoshi mengatakan kalau dia lebih mudah merasakan hawa kehadiran Naoya dibandingkan Maki. Tentu saja karena Naoya adalah kutukan pendendam, sedangkan Maki adalah batasan surgawi tanpa energi kutukan. Jangankan Noritoshi, Gojo dengan limitlessnya saja masih kesulitan untuk mengidentifikasi keberadaan Toji, apalagi cuma Noritoshi. Jelas dia akan kesulitan merasakan hawa keberadaan Maki. Dari sini kita mengetahui kalau Noritoshi kamu sama sekali tidak mendapat power up kekuatan. Jadi ikhlaskan saja kalau dia gagal menjadi pemimpin klan kamu, karena memang Noritoshi terlalu lemah. Menurut Abdi Kos, Choso jauh dan jauh lebih kuat daripada Noritoshi. Spoiler ketiga, Maki dan Noritoshi bekerja sama. Naoya mengatakan meski dia menjadi kutukan sekalipun, dia tetap bisa merasakan rasa sakit. Naoya, aku sudah membasmi Gyosan. Semua orang merasa sakit ya. Maaf. Ya, pada akhirnya Noritoshi dan Maki bekerja sama untuk melawan Naoya. Di gambar spoiler diperlihatkan bagaimana pertarungan mereka berlangsung sangat epik. Dan ya, serangan darah Noritoshi kurang membantu karena kalah cepat
dengan kutukan cacing Naoya. Pada akhirnya, Makilah yang berhasil menebas kutukan cacing Naoya dengan senjata warisan Mai. Bukan hanya sekali, Maki bahkan mencabik-cabik tubuh kutukan cacing Naoya hingga dia merasakan kesakitan. Ini mirip seperti bagaimana Toji mencabik-cabik kutukan Geto saat dia ditelan dalam perutnya. Senjata Maki dan Toji hampir mirip, atau mungkin senjata Toji didapatkan dengan cara yang sama, yaitu pengorbanan seseorang. Di sini Naoya mengatakan sudah membasmi Gyosan. Pertanyaannya, siapa itu Gyosan? Abdikus tidak yakin, tapi kemungkinan Gyosan merujuk pada seseorang yang ingin menyucikannya agar Naoya bisa mati dengan tenang. Spoiler keempat, Naoya berubah menjadi semacam kepompong. Maki meneriaki Noritoshi untuk menghancurkan kepompongnya. Noritoshi menembak kepompong itu dengan tembakan darahnya. Maki tembak. Itu janin kutukan. Yap, surprise sekali. Ternyata cacing Naoya hanyalah bentuk janin kutukannya. Ini berarti Naoya mengambil pendekatan Dagon, di mana bentuk Dagon yang teman-teman lihat di anime hanyalah bentuk janin kutukannya. Dimana setelah Dagon berubah menjadi kutukan sempurna, dia jauh dan jauh lebih kuat. Nah, sekarang masalahnya adalah bentuk janin kutukan Naoya saja sudah sangat-sangat kuat. Bagaimana dengan bentuk sempurna kutukannya? Atau kalau mau lebih mengerikan lagi, bagaimana dengan evolusi sempurna kutukan Naoya seperti wujud evolusi Mahito? Abdikus berharap roh kutukan pendendam Naoya tidak mati di akhir koloni Sakurajima, tapi dia menjadi kutukan pendendam yang menyebalkan menggantikan Mahito. Spoiler kelima, Noritoshi dan Maki merasa lega karena berhasil mengalahkan Naoya. Mereka berpikir kalau Naoya terlalu kuat untuk dihadapi jika dibiarkan berubah ke bentuk sempurna. Jadi membunuhnya ketika masih menjadi janin kutukan adalah pilihan terbaik. Tapi tiba-tiba cangkangnya pecah dan Naoya keluar dan mementalkan Noritoshi. Naoya memakinya dan mengatakan kalau Noritoshi itu bajingan. Yap, inilah yang kita tunggu. Naoya benar-benar mengambil pendekatan Dagon, di mana dia berubah ke wujud kutukan sempurna di saat-saat akan dibunuh sebagai janin kutukan. Wujud sempurna kutukan Naoya berbentuk tengkorak dan bagian lunak di dalam. Kemungkinan Gege Akutami mengambil inspirasi Hollow dari Bleach. Dan ya, Gege Akutami adalah fans Bleach, di mana dia mulai membaca manga Bleach sejak masih SD. Jadi jangan kaget kalau ada banyak hal di Bleach yang akan menjadi inspirasi Gege Akutami di Jujutsu Kaisen. Roh kutukan Naoya bukan hanya bangkit, dia bahkan langsung memberikan serangan telak ke Noritoshi. Karena saking cepatnya, Noritoshi sampai tidak bisa bereaksi dengan serangan cepat kutukan Naoya. Dan ya, Noritoshi lemah, pada akhirnya dihempaskan kutukan Naoya yang kali ini diperlihatkan lebih sempurna. Wujudnya benar-benar hollow banget dengan tengkorak di bagian luar dan bagian lunak di dalam. Tidak sabar menunggu bagaimana pertarungan full kutukan Naoya melawan Maki dan Noritoshi. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Sabiku salam Mi.